Saya Naila Nur Aziza dengan NIM 231110026 sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khobar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti malam yajma'us surutul muwatir, hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ajaj al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Mengemukakan definisi hadis ahad sebagai berikut. Wa marwahul wahidu awil isnani fa'aksaru mimma lam tawaffar fihi surutul masyhur awal mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, 2 atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Dari definisi Ajaz al-Khatib di atas dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Di dalam pembahasan berikut, yang dipedomani adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama hadis yang mengelompokkan hadis masyhur ke dalam kelompok hadis ahad. Umat muslim menerima hadis yang berkaitan dengan akidah, hukum, serta moralitas sebagai sumber ajaran Islam. Namun dinamika perkembangan pemikiran hadis seringkali ditandai dengan adanya keraguan maupun penolakan terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam sesudah Al-Quran. Berdasarkan para jumlah periwayat, hadis dapat dibedakan dalam 2 bagian, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Para ulama menafsirkan hadis mutawatir sebagai hadis pada semua tingkatan periwayatnya, berjumlah cukup banyak, dari sahabat hingga mukharij yang tidak memperbolehkan berbohong menurut hubungan dan kebiasaan mereka. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja, dan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah perawi hadis mutawatir. Dengan kata lain, kebenarannya masih bersifat zani. Hadis ahad masih membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang keabsahannya. Membahas terkait hadis tidak luput dari pembahasan hadis ahad. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam penggunaan hadis ahad sebagai dalil dalam masalah akidah. Sebagian ulama menyatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan sandaran dalam urusan akidah karena tidak bersifat qat'iyah al-wurud, sedangkan akidah didasarkan pada keyakinan, yaitu jazm. Kata ahad berarti 1. Khobar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Baik, saya akan memberikan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Azam Getsul Haq, NIM 231110010. Baik, saya di sini menjadi pemateri kedua tentang kedudukan hadis ahad. Dalam kajian hadis ahad memberikan pemahaman yang bersifat jelas, kebenarannya atau dalam arti kata harus diamalkan apabila telah diakui. Kesahihannya, para ahli menyebutkan bahwa apabila hadis ahad dikategorikan masuk dalam hadis yang sahih, secara praktek bisa dilakukan dalam masalah ibadah, muamalah, dan bukan pada akidah. Karena itu, ketika berbicara tentang akidah harus berdasarkan argumentasi dalil yang sahih. Imam Abu Hanifah mensyaratkan dalam mengamalkan hadis ahad kabar wakid dengan beberapa syarat. Pertama, perawi tidak menyalahi apa yang diriwayatkannya, tetapi kalau menyalahinya maka yang diikuti pendapatnya bukan riwayatnya. Ulama Malikiyah tidak mengamalkan hadis ahad yang bertentangan dengan amalu ahli Madinah, amalan-amalan yang dipraktikkan oleh orang-orang Madinah. Imam Asy-Syafi'i tidak mensyaratkan hadis itu harus masyhur, tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, dan tidak bertentangan dengan qiyas. Beliau hanya mensyaratkan sah sanadnya dan
mutasil musnadnya, sedangkan dalam pengamalan hadis mursal diikuti dengan beberapa syarat. Sedangkan Imam Ahmad ibnu Hambal suatu pendapat, sesuatu kias atau fatwa sahabat dan sebagainya atas hadis Nabi. Bahkan kita mengetahui saat ini masih sering terjadi dalam masyarakat bentuk sosialisasi dakwah yang monoton, jumud, yakni proses dakwah yang dengan segala loyalitas. Ananiyahnya masih berandai-andai dengan konteks masa lalu yang sebenarnya sudah kurang begitu relevan dengan perkembangan zaman yang berlangsung saat ini. Apalagi masa yang akan datang. Sholihin 2013 203. Maka diperlukan mengenal dan memahami antara hadis mutawatir dan ahad secara komprehensif dan dengan pemahaman yang baik dan benar. Hadis ahad yang makbul berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih yang memiliki faedah ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah, dikarenakan persoalan akidah adalah soal keyakinan, maka yang bersifat keyakinan tidak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih zani praduga. Terdapat pendapat lain moderat menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang lebih kuat, sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Hal semacam dituturkan pula oleh Imam Ibnu Hazm bahwa para ulama secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Irwansyah dengan NIM ujungnya 32 sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang C, pembagian hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam, yaitu masyhur, ajiz, dan gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syara yang berarti al-juhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir, definisi di atas menjelaskan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi berkurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Di kalangan ulama Hanafiyah, hadis masyhur hukumnya adalah jahan, yaitu mendekati yakin sehingga wajib beramal dengannya. Akan tetapi karena kedudukannya tidak sampai dengan derajat mutawatir, maka tidaklah dihukumkan kafir bagi orang yang menolak atau tidak beramal dengannya. Dengan demikian, hadis masyhur dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Contohnya adalah hadis yang berawal dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasannya Rasulullah SAW berkunut selama 1 bulan setelah ruku mendoakan hukuman atas tindakan kejahatan penduduk Rilin dengan Jakwan. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha seperti hadis perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Yang ketiga, hadis masyhur di kalangan ulama usul fikih, contohnya diangkatkan
dosa atau hukuman dari umatku karena tersalah tidak disengaja, lupa dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Yang keempat, hadis masyhur di kalangan ulama, hadis fuqaha, ulama usul fikih dan di kalangan awam. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang mana tentang hadis aziz. Jadi untuk hadis aziz sendiri itu adalah secara bahasa berarti sifat musyabbahat dari kata azza ya'izzu yang berarti qala dan nadhara, yaitu sedikit dan jarang. Nah, sedangkan menurut istilah umumnya hadis aziz itu adalah bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Jadi hadis aziz itu perawinya hanya 2 orang, tidak lebih dari 2 orang tersebut. Nah, kemudian beri apa sih contoh-contoh hadis aziz itu? Contoh dari hadis aziz sendiri ada berbagai macam. Nah, salah satunya adalah hadis aziz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya. Nah, ini salah satu contoh hadis aziz. Nah, dari contoh inilah bahwa jumlah perawi yang terdiri atas 2 orang itu tingkatan sahabat dan tabi'in. Jadi sahabat tadi itu Abu Hurairah, kemudian tabi'innya itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tersebut atau mukharrij hadis, dan tabi'innya dan sahabat itu adalah Abu Hurairah. Nah, kemudian macam-macam hadis gharib ya. Hadis gharib ini, jadi kita menurut hadis gharib ini adalah hadis yang sifat masyhubah yang berarti al-munfarid atau al-ba'idan al-gharibi, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Jadi untuk hadis gharib ini sendiri yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Nah, definisi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad, maka hadis tersebut dinamakan hadis gharib. Nah, kemudian hadis gharib ini memiliki berbagai macam. Nah, pertama itu ada hadis gharib mutlak, yang mana secara pengertian adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Jadi dari awal sanad itu dia sudah menyendiri seorang perawi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Jadi dia menyendiri tapi si periwayatnya itu ada di pertengahan. Nah, kemudian hadis gharib nisbi ini hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad. Jadi dia lebih dari satu perawi. Ada 2 karena kenapa? Di sini sudah menjelaskan keterangannya. Yang menyendiri itu seorang perawi yang menyendiri tersebut ada di bagian tengah. Nah, kemudian ada kemudian apa saja kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis gharib ini? Nah, kitab-kitab yang menghimpun hadis gharib ini ada Gharaib Malik karya dari Al-Dar Al-Qutni, kemudian ada Al-Afrad yang karya Al-Dar Al-Qutni juga, dan kemudian Al-Sunan allati tafarrada bikulli sun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Monsignor Azam Zulhaq beserta teman-teman kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.